Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi ini kita akan masuk lagi ke job berikutnya, yaitu pembuatan alat bantu listrik yang namanya roset kayu segi 4. Nah, sebelumnya itu saya sampai pada siswa sekalian, sebelum saya jelaskan nanti tolong diperhatikan dengan baik supaya apa yang saya jelaskan ini siswa dapat mengerti cara-cara pembuatannya. Untuk tidak membuang waktu, maka saya akan menjelaskan bagi berikut. Nah, sekarang kita akan memasuki cara pembuatan daripada roset segi 4, di mana roset ini kebanyakan digunakan pada pengecoran plat. Nah, dalam pengecoran plat, olehnya itu pembuatannya juga harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahannya dulu. Bahannya adalah papan. Ini tertulis papan. Jadi siswa nanti akan menyiapkan bahannya papan, yaitu panjang 15 dan lebar 15 cm bahannya. Nah, setelah itu papan ini kita kasih ukuran di sini. Jadi kita pasang ukurannya, yaitu di sini nanti kita kasih 13 cm. Ini 13 cm, 13 cm, panjang 13 cm, lebar 13 cm. Nah, setelah itu kita kasih lagi bagian tengahnya di dalamnya lagi, ya, dengan ukuran 9 cm panjang lebar dan 9 cm panjang ke lebar 9 ke 9 begitu. Nah, bahan bakunya, bahan yang sebenarnya seperti ini bahannya, yaitu papan dengan ketebalan minimal 2,5 cm. Jadi ketebalannya minimal 2,5 cm. Jadi ketebalan papan ini minimal 2,5 cm. Nah, kenapa? Karena kalau tidak tebal begitu, nanti mata bornya akan digunakan seperti ini. Jadi kalau papannya tipis, jelas tidak bisa muat mata bor yang ini. Ini mata bor kayu untuk tangan, ya, ini. Jadi untuk melubangi nanti menggunakan mata bor ini. Jadi kalau papannya tipis tidak bisa muat ini. Fungsinya apa? Fungsi dibuatkan lubang dengan mata bor ini karena pipa instalasinya nanti masuk ke dalam roset ini. Nah, sekarang sistem pembuatannya, setelah kamu buat garis seperti ini, setelah siswa buat garis seperti ini, maka berikanlah nanti garis penolong. Ada garis penolong. Jadi ini garis utama, ini garis utama. Jadi nanti kamu berikan garis penolong bagian luarnya sedikit sini, khusus untuk yang mau digergaji miring, Jadi menggergaji miring nanti seperti ini. Jadi ini digergaji miring ini. Nah, begini cara menggergaji miringnya nanti sesuai dengan garis yang ada di garis miring, tetapi garis utamanya jangan digergaji. Yang digergaji adalah garis penolong. Nanti siswa memberikan garis penolongnya, itulah yang dikena gergaji. Nah, untuk merapatkan ke garis utama nanti dikikir menggunakan kikir kasar. Nah, digergaji miring semua sisi miring, ya, menggergaji miring. Tapi benda ini dijepit dengan ragum atau catok, dijepit dengan ragum dan catok, kemudian baru digergaji miring. Cara menggergajinya pelan-pelan, ya, menggergaji pelan-pelan sehingga akan keluar nanti yang habis digergaji. Tapi ingat, sekali lagi saya ulangi, jangan digergaji garis utama. Yang digergaji itulah garis penolongnya. Yang merapatkan nanti ke garis utama adalah kikir kasar, ya. Nah, setelah habis digergaji, bentuknya nanti seperti ini. Bentuknya seperti ini miring. Ada gergaji miring, ada miring. Jadi bagian ini ukurannya 9 kali 9 cm. Sedangkan ini yang ini tadi ini 13 kali 13 cm. Ini 13 kali 13 cm. Sedangkan ini 9 kali 9 cm. Nah, setelah habis kamu kikir nanti merapatkan ke garis utama, maka bentuk jadinya nanti seperti ini. Ini bentuk jadinya. Nah, ini saya katakan tadi, roset ini digunakan pada cor plat. Kalau rumah bertingkat cor plat, dia posisinya begini. Dia posisi nanti di atas begini. Kalau digunakan nanti di cor plat. Nah, setelah selesai dianggap sudah bagus ini, maka kita akan mengebor. Yang pertama kita bor sini menggunakan dulu mata bor kecil. Boleh menggunakan bor
portable. Nah, ini bor portable ini, bor listrik yang portable, bor tangan. Ini yang pertama dulu kita gunakan mata bor kecil. Jadi mata bor kecil kita bor turun dengan menggunakan mata bor kecil sebagai peluang untuk masuk mata bor tangan, ya, mata bor tangan. Setelah habis dibor dengan mata bor kecil menggunakan portable, bor listrik, bor tangan, maka kita pasang di ragum ini, dicatok, baru kita menggunakan mata bor tangan ini, mata bor kayu yang sudah di bawah mata bor kecil tadi sebagai pelubang dasar. Nah, ini yang kita putar, ada nanti tangkainya sini besi, diputar sampai dalamnya sedalam 2 cm, sedalam 2 cm khusus untuk masuk saja pipa instalasi, sedalam 2 cm. Nah, setelah habis dibor dengan mata bor kayu untuk jalannya daripada pipa instalasi, maka kita lagi gunakan mata bor yang besar, mata bor besi, mata bor logam yang besar untuk jalannya, tempat masuknya nanti kabel penghantar. Jadi ada 3 kali kita mengebor mata bor kecil sebagai pelubang dasar daripada mata bor kayu. Kemudian setelah masuk 2 cm mata bor kayu itu, maka inilah kita bor dengan menggunakan mata bor besi yang besar untuk sebagai tempat masuknya nanti penghantar atau kabel. Nah, setelah selesai itu, maka bagian atasnya ini kita garis seperti ini untuk menentukan titik tengah yang akan mau dibor. Jadi titik tengahnya ini yang akan mau dibor, ini yang akan mau dibor. Setelah kita sudah mengebor bagian atas tadi, ya, ini. Nah, kita sudah bor bagian atas tadi ini, kemudian kita bor lagi nih dengan menggunakan mata bor besi yang besar juga sebagai tempat keluarnya nanti penghantar, kabel penghantar keluar. Ini. Nah, hampir yang saya lupakan tadi ini saya jelaskan, ada lubang lagi di sini. Fungsinya lubang ini yang dibor juga ini dengan mata bor kecil ini, fungsinya untuk memasang paku pada bagian atas di cor plat itu supaya tidak jatuh. Nah, setelah cornya sudah kering, maka dia melengket seperti ini. Dia melengket seperti ini karena ini dipaku nanti ini. Jadi menghadapnya dia begini ke bawah, paku. Tidak boleh dia begini menghadapnya dari atas, tidak. Ini bisa jatuh. Tapi kalau tidak, karena ini ada, inilah fungsinya kemiringan ini supaya ini tertahan pada waktu dicor, dia tertahan seperti itu. Setelah itu, nah, ini hasil daripada pengeboran, yaitu pengeboran pertama ini untuk lubang pipa. Fungsi pipa di sini melindungi penghantar tadi, kabel tadi. Kemudian ada lubang di dalamnya lagi, di dalam untuk penghantar masuk, kabel penghantar masuk. Kemudian saya jelaskan tadi yang lubang ini. Yang lubang ini lubangnya untuk menentukan titik tengahnya, kita garis silang begini menentukan titik tengah. Nah, di sini nanti keluar kabel yang masuk sini, keluar di sini. Jadi posisi di atas plafon nanti seperti begini. Di atas cor plat, di atas cor plat dia begini, sehingga kabel nanti keluar untuk fitting duduk, ya. Nah, setelah habis selesai semua ini, maka tinggal finishing, dikikir halus. Jadi sudah tadi dikikir kasar, ini tinggal dikikir halus ini, sehingga betul-betul rapi dilihat. Nah, setelah selesai kamu menggunakan kikir kasar, maka masuklah kikir halus sebagai finishing. Ya, ini finishing. Nah, ini dikikir sesuai dengan kemiringannya sampai halus, namanya kikir halus, ya. Ini dikikir, tapi dijepit di ragum atau catok, dijepit baru 2 tangan mengikir, bukan ini hanya contoh saja. Ini dijepit di ragum baru dikikir sehingga mulus dan halus, ya. Ini. Sekarang setelah pekerjaan ini selesai, siswa tinggal memfotokan, nanti baru kirim sama saya hasil prakteknya ini. Nah, saya kasih waktu pekerjaan ini karena ini agak susah, berat. Ini saya kasih waktu 4 kali pertemuan. Jadi saya kasih waktu 4 kali pertemuan sehingga pekerjaan ini selesai dengan baik. Nah, kalau misalnya ada kesulitan, silakan siswa bertanya, nanti saya akan berikan penjelasan. Karena ini pembelajaran daring, bertanya lewat online saja. Jadi pekerjaan ini kalau sudah selesai, Anda tinggal fotokan seperti ini, baru kirim sama saya hasil prakteknya. Nah, ini nilai praktek. Untuk nilai pengetahuannya, ini yang ada di papan ini
ini kau gambar dengan baik nilai pengetahuannya. Nah, tapi ada nanti soal yang saya berikan selain tugas, soal dulu baru tugas. Tugas dan soal ini ada dua soal, yaitu nilai pengetahuan. Tugas berikutnya gambar nilai pengetahuan. Tapi tugas yang dikerja ini ada nilai praktek. Nah, ini saya ulangi lagi, ini dikerja selama 4 kali pertemuan, kan ini bahannya agak susah dan kerjaan juga susah ya. Dan ingat apa yang saya jelaskan tadi, semoga siswa dapat mengerti langkah kerjanya yang akan dikerja seperti pembuatan roset segi 4 ini ya. Saya kira begitu.